Wah, Ricky pengen jadi koki terkenal. Tapi sekolah memasak cuma menerima pelamar yang umurnya di atas 18 tahun. Kakak Ricky, Jeffrey, 2 kali lebih tua dari Ricky. Adik Ricky, Ruth, 2 kali lebih muda dari Jeffrey. Ruth berumur 18 tahun. Bisakah Ricky melamar ke sekolah impiannya tahun ini? Yap, umurnya 18 tahun. Ricky dan Ruth seumuran karena mereka kembar. Ricky menyiapkan berkas untuk sekolah memasak, tapi dia harus punya pengalaman kerja dan rekomendasi biar bisa diterima. Dia menemukan 3 lowongan kerja. Billy punya restoran kecil di lantai 4 mall. Dia butuh bantuan di dapurnya. Halia menawarkan magang paruh waktu di restoran sushi mewahnya. Tapi, Ricky harus membayar 3 juta rupiah untuk pelatihan 2 minggu. Sammy butuh asisten di toko mie miliknya. Cuma satu dari penawaran ini yang bukan penipuan. Bisa tebak yang mana? Tidak ada lantai 4 di mall ini. Foto Halia digantung di jendela restoran dan ada tulisan penipu di sana. Jadi, Ricky harus memilih Sammy. Sammy menyukai keterampilan dan CV Ricky, tapi dia ingin menguji kecerdasannya sebelum mempekerjakannya. Dia memberi Ricky daftar bahan dan memintanya mengambil bahan dari dapur kafe. Sayangnya, Sammy menulisnya dengan kode. Bisa bantu Ricky menemukan semua bahan? Ini bahan pertamanya. Meski merah merona, aku tidak pedas. Siapa aku? Saus tomat. Lanjut. Teman terdekatku adalah selai kacang. Siapa aku? Bahan kedua adalah jelly. Bulat-bulat, bolong tengahnya. Siapa aku? Bisa tebak? Donat. Aku ini burung, tapi juga buah. Siapakah aku? Bisa tebak? Kiwi. Aku adalah sahabatnya camilan dan sayuran. Siapa aku? Cocolan. Pasti enak. Aku adalah mangkuk yang tidak bisa menampung air. Siapa aku? Jawabannya adalah kue mangkuk. Ada kolam kecil dengan 2 dinding di sekelilingnya. Yang satu putih dan lembut, yang lain gelap dan keras di tengah halaman berumput coklat muda bergaris rumput hijau. Siapa aku? Kelapa. Aku jarang terasa empuk, dan kamu bisa mengunyahku lama jika terlalu kering. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah dendeng. Aku adalah sayuran hijau yang mirip pohon kecil. Siapa aku? Bisa tebak? Aku brokoli. Kadang hitam, kadang ungu. Kalau kamu ngidam, beli saja aku. Saat aku matang, kamu memakanku dari pagi hingga petang. Dimakan langsung bisa, untuk minuman pun juga. Jadi, pilih saja yang kamu suka. Siapa aku? Pasti kamu tahu yang dimaksud adalah anggur. Banyak orang bilang aku sayuran, padahal aku buah. Aku merah saat matang dan sering diiris dan disajikan di burger. Siapa aku?
Tomat dong. Aku adalah jam yang tidak bisa menunjukkan waktu. Aku tumbuh dari tanah. Aku bisa beracun atau jadi makanan nikmat. Siapa aku? Bisa tebak? Jawabannya adalah jamur. Bagian luarku dibuang, bagian dalamku dimasak. Kamu memakanku dari luar dan membuang yang ada di dalamnya. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah jagung. Aku adalah daging dan sayur dalam selimut. Siapa aku? Kebab. Bener nggak? Ini dia, bahan terakhir. Aku pakai mantel merah dan ada batu di tenggorokanku. Siapa aku? Aku adalah Cherry. Oke, sip. Ricky membawa semua bahan. Sammy langsung mempekerjakannya dan memintanya menerima pesanan. Ricky melihat 3 pelanggan di kafe, tapi cuma 1 yang manusia sungguhan. Kira-kira yang mana ya? Wanita ini punya insang seperti ikan. Dia pasti Putri Duyung. Dan cowok ini memakai celana panjang jadi baju. Dan dia mau membayar pakai kerang. Pasti dia alien deh. Seseorang mencuri kotak tip dari kafe Sammy. Polisi segera tiba. Ricky bilang dia cuma melihat si perampok dari belakang. Yang dia tahu, pencuri itu wanita. Keesokan harinya, perampokan lain terjadi. Namun kali ini, satpam kafe berhasil menutup pintu keluar. Polisi segera tiba lagi. Mereka melihat 4 wanita di kafe. Kira-kira siapa pencurinya? Dia pelakunya, Pamela. Cuma dia yang sepatunya cocok untuk berlari. Polisi hampir menangkap Pamela, tapi dia berhasil kabur. Ricky mengejarnya dan melihat Pamela menyelinap ke sekolah. Ricky mengikutinya. Dia melihat hoodie Pamela di salah satu pintu, jadi dia masuk ke ruang kelas itu. Ricky melihat 4 wanita mirip Pamela. Bisa bantu Ricky mencari Pamela yang asli? Itu dia, tidak ada buku atau pena di mejanya. 2 bulan kemudian, Sammy memberi Ricky rekomendasi bagus. Ricky melamar ke sekolah memasak. Kini dia harus ikut ujian. Tugas Ricky adalah memasak sup lezat. 3 wanita cantik mengikuti tes yang sama. Dia menyukai mereka semua, tapi hanya 1 dari mereka yang bisa dipercaya. Bisa tebak yang mana? Jenny punya sebotol racun di koleksi rempahnya. Fiona masukin pakupin ke dalam supnya. Mencurigakan ya. Kelly tidak melakukan apa-apa. Kayaknya dia bisa dipercaya. Setelah ujian sup tadi, Ricky dapat tugas baru. Dia harus mencari tahu cupcake mana yang ada di tengah-tengah baki. Bisa tolong dia? Yang pink. Ini tugas berikutnya. Makaron mana yang ada di tengah? Yang ungu. Cakep. Kalau baki yang ini, bisa tunjuk cookies mana yang ada di tengah? Yang ini. Ricky mengajak Kelly makan malam. Ini kencan pertama mereka. Dia pengen Kelly terkesan dengan membuat makan malam sendiri. Dia menaruh hidangan di dapur dan naik ke kamarnya untuk mandi sebelum Kelly datang. Saat Ricky kembali ke dapur, ternyata seseorang memakan semua hidangan. Dia menanyai 3 tersangka. Ruth bilang, "Aku lagi diet. Aku nggak makan di atas jam 5 sore." Papanya Ricky bilang, "Papa seharian di luar rumah membersihkan daun dari atap." Kakak Ricky, Jeffrey,
bilang, "Bro, aku olahraga seharian, besok jadwal maraton." Siapa berbohong? Papanya Ricky, atapnya masih penuh daun, dan ayahnya Ricky rakus banget. Kelly mengajak Ricky piknik di taman. Mereka nemu 3 tempat yang nyaman, tapi cuma 1 yang aman. Bisa tebak yang mana? Ada puma bersembunyi di pohon ini. Jangan pilih tempat ini ya. Dan ada ular di rumput ini. Jadi, mereka harus memilih opsi yang ini. Ricky dan Kelly membahas masa depan mereka. Ricky bilang ingin membuka restoran sendiri. Kelly juga. Tiba-tiba penyihir seram muncul. Dia bilang, "Anak muda, aku bakal ngasih kalian uang buat buka restoran kalau kalian berhasil memecahkan teka-teki ini." Keduanya pun setuju. Dia bertanya, "Makin tidak makan, aku malah makin besar. Siapa aku?" Dalam sekejap, penyihir itu memberi mereka koper penuh uang. Apa jawaban mereka? Jawaban yang benar adalah rasa lapar. Ricky dan Kelly langsung pulang, tapi mereka tersesat di taman. Mereka berputar-putar beberapa jam sampai kelelahan. Akhirnya, mereka menemukan gerbang taman. Tapi penjaga taman sudah menguncinya karena sudah sangat larut. Gerbang ini dilindungi kunci dengan kombinasi 9 tombol warna-warni. Bisa bantu mereka menebak kodenya? Perhatikan warna lampu-lampu di taman. Ini petunjuknya. Untuk membuka gerbang ini, mereka perlu menekan tombol merah, kuning, dan ungu. Sekarang, Ricky dan Kelly menjadi mitra bisnis. Mereka perlu menemukan tempat untuk membuka restoran. Jadi, mereka menyewa agen yang menawarkan 3 opsi ini. Bisa tolong mereka membuat pilihan terbaik? Tempat kedua di sebelah pabrik berpolusi tinggi. Mungkin bukan tempat terbaik buat membuka restoran. Kamu lihat papan ini? Perusahaan konstruksi akan menghancurkan gedung ketiga dalam 2 minggu. Pasti ini penipuan. Jadi mereka harus memilih tempat pertama. Letaknya di jalanan ramai, jadi pasti menguntungkan. Ricky dan Kelly mengundang teman dan jurnalis untuk merayakan pembukaan restoran mereka. Mereka menyajikan makanan dan minuman nikmat. Tiba-tiba, salah satu tamu, Pedro, pingsan. Seorang wanita dari kerumunan berteriak, "Permisi, aku dokter." Dia memeriksa Pedro dan mengatakan Pedro diracun. Pedro memakan makanan yang sama dengan orang lain. Tes makanan tidak menemukan racun. Ricky menanyai 3 tersangka. Taufik, si juru masak, bilang, "Aku ngecek semua makanan kita dan semua aman, bro." Zaki bilang, "Aku ngebuka restoran di seberang jalan berpuluh-puluh tahun dan kami nggak pernah ketemu kasus begini." Samantha, si pelayan bilang, "Aku nggak nyentuh makanannya, cuma nyajiin aja." Bisa tebak apa yang terjadi di sini? Zaki membayar Pedro dan dokter palsu tadi untuk merusak reputasi Ricky dan Kelly. Dia memberi mereka uang sore tadi. Meski pembukaannya penuh drama, restoran mereka terus ramai. Kelly dan Ricky senang sekali. Suatu hari, seorang wanita yang marah masuk ke restoran sambil menggendong putri kecilnya. Dia menunjuk 3 pelanggan dan berteriak, "Dia ayahnya!" Pelanggan pertama bilang, "Selama 2 tahun terakhir aku mengabdi jadi tentara. Aku baru saja kembali." Pelanggan kedua bilang, "Aku nggak kenal kamu. Aku nggak mau bayar uang ganti rugi. Jangan coba-coba nipu." Dan pelanggan ketiga bilang, "Aku nggak mungkin ayah dia. Aku ini cewek." Bisa tebak siapa ayah bayi ini? Si pelanggan kedua. Lihat wajahnya lebih dekat. Anak perempuan dan cowok ini punya warna mata yang sama. Restoran mereka penuh drama. Ada yang keracunan dan ada bayi tanpa ayah. Hei, mau ku traktir makan?